Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda, jemaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam yang ada dalam diri kita, sehingga dengan keimanan dan keislaman tersebut pada subuh berbahagia ini kita bersama-sama dapat menghadiri salat subuh secara berjemaah, dan insyaallah setelah kita melakukan ceramah agama ataupun kajian subuh ahad berkah yang sama akan disampaikan oleh Ustaz Zaki Mirza. Beliau yang jauh-jauh datang dari kota Jakarta, dan alhamdulillah pada subuh pagi ini kita hadir dengan kita bersama. Mari kita doakan agar Ustaz selalu diberikan kesehatan Allah SWT, panjang umur, dimurahkan rezeki, dan selalu istiqamah dalam menjalankan dakwah Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersama pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik saya sebagai pembawa acara tidak akan menyampaikan kata-kata pertama. Malam kita buka acara kita pada subuh pagi ini mengucapkan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk acara yang selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Harian Masjid Agung Al-Manah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abdus Abdul Karim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah mencuci rahmat kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz kita pada subuh barokah ini, yaitu Muhammad Zaki. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Semoga kesehatan oleh Allah Taala selalu. Kemudian kita hormati Pak Imam Masjid Agung Al-Manah Kota Dumai. Kemudian seluruh sahabat pada pengelola Masjid Al-Manah. Kemudian nih anggota DPRD Kota Dumai, Pak Salman, sini Pak. Sini Pak, dengan Pak Ustaz Pak Salman. Ini anggota DPRD Kota Dumai. Sini Pak, depan Pak. Maju Pak Dewan. Pak Haji Salman Esos, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, remaja masjid, semoga Allah merahmati kita semua. Jadi tak banyak yang bisa dibicarakan, kita dengar saja Ustaz nanti. Yang jelas pada subuh barokah ini mari kita sama-sama ikuti, dan dari masjid kita, kami dari Masjid Al-Manah Kota Dumai mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ustaz, dan salam hangat dari Bapak PLH Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Herdi Suyoso SMK, yang beliau tidak bisa hadir bersama kita karena semua tinggi negeri ya alhamdulillah sedang libur, karena inilah waktu libur mereka bersama keluarga. Jadi itu mudah-mudahan ya ketidakhadirannya akan tidak mengurangi makna daripada pelaksanaan subuh barokah kita, subuh barokah yang mulia ini.
Mungkin demikian yang kami sampaikan, kita dengarkan, kemudian sebuah hari ini hanya bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu rezeki untuk kita semua dan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Dr. Abdul Karim selaku Ketua Harian Masjid Agung Al-Manan yang telah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu, ayahanda dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita acara selanjutnya, kata sambutan dari yayasan kita Peduli Berbagi yang dalam ini akan disampaikan oleh Ketua Harian kita yaitu Al-Ustaz Muhammad Nasir SP. Padanya pada tempat kami persilahkan dengan segenap hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan adalah Ustaz Zaki Mirza, yang beliau kita undang jauh-jauh dari ibu kota Jakarta dan sudah berada di tengah-tengah kita bersama. Mudah-mudahan beliau memberikan tausiah nanti kepada kita bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati salah satu anggota DPRD Kota Dumai, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kami hormati Ketua Harian Masjid, imam, guru-guru kami, alim ulama, imam cerdik pandai yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan begitu juga tim kita dari yayasan kita Peduli Berbagi, dan yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai, yaitu jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-anda, ibunda, abang, kakak ataupun adik-adik kami yang hadir di masjid pada subuh ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari yayasan kita Peduli Berbagi ini, alhamdulillah satu minggu insyaallah kita safari dakwah dengan Ustaz Zaki Mirza, yaitu kita membawa beliau ini ke masjid-masjid. Ada beberapa titik di Kota Dumai ini, yaitu dengan program yang kita buat di yayasan ada 3. Yang pertama sosial, kemudian yang kedua kemanusiaan, dan yang ketiga di keagamaan. Di keagamaan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu program safari dakwah dibarengi dengan menerima infak ataupun wakaf Al-Quran yang kita sebarkan di daerah-daerah ataupun ke tempat-tempat yang membutuhkan. Salah satunya yayasan kita Peduli Berbagi memiliki target one home one Al-Quran, satu rumah satu Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarluaskan Al-Quran yang berasal dari kita bersama-sama, yang mana ini adalah sebuah ladang amal untuk kita semua nantinya, yaitu orang yang membaca dan mengamalkan, termasuk untuk kita sendiri yang paling utama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin ayahanda ibunda yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memuliakan hidup kita tidak hanya di dunia, tapi Allah memuliakan hidup kita sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, antum nggak kira-kira? Insya Allah nanti saya ceramah sampai jam 11 ya. Baik, alhamdulillah, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada segenap DKM Masjid Agung Al-Manan Kota Dumai. Tentunya yang kita hormati bersama yaitu Ketua Harian Masjid Agung Al-Manan, Ayahanda Dr. Andes Abdul Karim. Tadi saya mau dikasih rompi tapi kecilan, saya tungguin yang pas kurang. Saya pesen 3. Wah. Baik, kemudian juga sahabat-sahabat dari Yayasan Kita Peduli Berbagi yang sudah kita dengarkan arahan daripada Ustaz Muhammad Nasir. Semoga pagi hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ada sesuatu yang paling mahal tapi jarang kita sadar. Ada pepatah Arab yang mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usis sihah la yaraha illa al-marad. Ternyata mahkotanya manusia. Bapak Ibu tahu mahkota ya? Jadi mahkota itu adalah simbol penting seorang raja. Ketika seorang raja menyerah terimakan kedudukannya kepada sang pangeran, maka disimbolkan dengan serah terima mahkota. Mahkota itu penting, harganya sangat mahal. Pepatah ini mengatakan ternyata mahkotanya manusia itu bukan harta. Mahkotanya manusia itu bukan jabatan. Mahkotanya manusia bukan pasangan atau anak-anak yang dititipkan oleh Allah. Tahukah kita kalau ternyata mahkota yang paling berharga bagi setiap manusia adalah sehat? Dan alhamdulillah pagi hari ini tentunya kita masih sehat gitu ya. Karena orang yang tidak sehat pagi ini adanya bukan di masjid ini, tapi di mana? Rumah sakit. Namanya saja rumah sakit, yang masuk rumah itu insya Allah sakit. Apalagi sekarang lagi musim COVID-19 Pak. Masyarakat kalau sakit takut ke rumah sakit. Takut bilang apa? Corona. Meriang cek puskesmas, corona. Pilek sama batuk cek puskesmas, corona. Bagaimana Ustaz dengan corona ini? Nanti kita bahas. Saya mau bahas sehatnya dulu. Karena sehat itu subhanallah, sehat begitu mahal. Berbicara tentang sehat itu, sehat itu ada 2. Yang pertama yang kita kenal bersama dengan istilah sehat wal afiat. Sehat wal afiat. Yang kedua, ini istilah yang jarang kita
kita dengar, tapi sebenarnya ada. Setelah sehat walafiat ada namanya sehat wal maksiat. Ini model baru Ustaz, bukan? Ini bukan barang baru, ini udah lama Pak. Cuman mungkin kita baru dengar. Apa itu sehat walafiat? Selama ini kita mungkin sering dengar Ustaz doain mudah-mudahan sehat walafiat. Ibu gimana kabarnya, sehat walafiat ya? Ditanya walafiat itu apa? Gak tahu Ustaz, saya ikut-ikutan aja. Sehat walafiat itu artinya adalah badan yang sehat, anggota tubuh yang berfungsi normal, dipakai untuk kebaikan-kebaikan, ibadah, sedekah, wakaf Quran dan lain sebagainya. Itu namanya sehat walafiat. Contoh, alhamdulillah Bapak Ibu dikasih mulut sehat. Ketika mulutnya membaca Al-Quran, maka mulut itu tidak hanya sekedar sehat, tapi mulutnya sehat walafiat. Paham ya? Ada yang kedua, sehat wal maksiat. Badannya sehat, anggota tubuhnya normal, tapi dipakai untuk bikin dosa. Kalau tadi yang pertama, mulutnya sehat, normal, dipakai baca Quran, sehat walafiat. Tapi mulut dipakai ngomongin orang, gibah, fitnah, julid, nyinyir, kepo, maka itu namanya adalah sehat wal maksiat. Jadi ternyata subhanallah, anggota tubuh kita ini Pak, nanti di padang mahsyar mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi jangan main-main ya dengan anggota tubuh kita. Dalam surat Yasin jelas, kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di padang mahsyar nanti Pak, tangan bersaksi, berbicara dia. Selama ini lebih sering dipakai untuk sedekah, atau jangan-jangan tangan sering dipakai tunjuk-tunjuk orang marah-marah. Itu bertanggung jawab. Kaki lebih sering dipakai kemana? Sholat berjamaah ke masjid, atau jangan-jangan ke tempat maksiat langkahnya. Nauzubillah min. Mata sering dipakai buat lihat apa, bacanya apa. Apalagi sekarang zaman internet Pak, semuanya bisa kita buka lewat internet, handphone. Ibu jujur sama saya ya, kalau ibu buka WhatsApp, di situ ada chat, status, panggilan, betul nggak? Ada 3 tulisan, chat, status, panggilan. Tolong jawab pertanyaan saya jujur, terutama yang ibu-ibu. Kira-kira yang paling ibu sering kepoin, yang paling sering ibu buka itu status, chat, apa panggilan? Ada dusta antara kita. Apa Bu? Chat, status, apa panggilan? Oh, status. Pasti. Status orang itu semakin sering dia buka status atau update status, semakin sering muncul titik-titik hijaunya. Betul nggak? Kita kepo, pengen tahu, kita berteman sama tetangga yang paling kita gedek, kita benci. Bukalah status di WhatsApp, tetangga kita baru update. Wah, hati resah, galau. Buka enggak. Saya buka, ketahuan nanti saya baca. Saya enggak buka, saya enggak bisa tidur. Pengen tahu dia kemana aja. Udahlah, bukalah, bismillah. Pas dibuka, itu tetangga yang paling kita benci pergi jalan-jalan ke Singapura Pak. Malah stres sih. Ya inilah, makanya tadi handphone itu ibarat pisau. Pisau itu tergantung yang pakai pisau siapa. Yang pegang pisau mama, ibu-ibu yang dipotong sayur-sayuran, leher ayam,
bawang, jadilah sayur sop. Pisau yang pegang ibu-ibu jadi positif. Yang pegang pisau maling, garong, pencuri, penjamret, begal. Tahu begal ya? Di sini ada begal juga ya. Yang pegang pisau penjahat. Yang dipotong bisa jadi bukan leher ayam aja, leher teman sendiri bisa juga. Jadi pisau itu tergantung siapa yang megang. Begitulah handphone kita. Mata kita nanti baca apa dari handphone itu akan kita pertanggungjawabkan. Di mana? Di padang mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya subhanallah, ada sehat wal afiat, ada sehat wal maksiat. Maka titipan Allah dalam bentuk sehat ini mahal. Betapa sering orang badannya sakit, asam urat, diabetes, apalagi penyakit zaman sekarang namanya susah-susah, jantung koroner, hepatitis, diabetes, ada yang baru policythemia vera, namanya susah, berobatnya mahal pasti. Kenapa? Karena zaman sekarang orang makannya serba instan. Dari pola makan, dari pola istirahat. Kenapa sih baginda Rasulullah SAW hidupnya sehat? Bayangkan Rasulullah umurnya 63 tahun. Berapa? 63 tahun itu umur Rasulullah. Kalau dihitungnya dari tahun Qamariyah, tahun Hijriah, maka jatuhlah Rasulullah 63. Tapi kalau dihitung dari tahun Miladiyah, tahun Masehi, maka umurnya Rasulullah 61. Taruhlah, oke, umur Rasulullah 63 tahun. Rasul saja Pak dikasih umur cuma 63 tahun, itu kekasih Allah. Rasul cuma 63 tahun. Jadi bersyukurlah bapak-bapak yang pagi ini sudah 65. Bonusnya 2 tahun. Untuk bapak-bapak yang subuh ini umurnya 60 tahun, siap-siap 3 tahun lagi dijemput. Yang kasihan yang subuh ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Dan tinggal tunggu besok makan yang enak-enak. Rasulullah 63 tahun, selama 63 tahun Rasulullah hidup, sakitnya cuma 2 kali. Umur 63 sakit 2 kali. Yang pertama ditunggu karena dijahati oleh seorang nenek dari Yahudi. Jahat sama Rasulullah, Rasulullah sempat sakit. Sakit yang kedua Rasulullah karena apa? Karena umur, karena usia. Kok bisa Rasulullah 63 tahun hidup sakitnya cuma 2 kali? Rasulullah itu sarapannya hanya kurma 7 butir dengan air putih Pak, sehat. Mohon maaf, orang Dumai itu sarapannya apa? Oh, lontong sayur, tambah lagi nasi uduk, sate ayam. Yang paling khas apa di sini? Apa paling khas di sini? Hah? Nasi goreng itu di mana-mana ada Pak. Kita di sarapan Pak, makannya besar semua dan berat. Padahal yang namanya sarapan itu nggak boleh berat-berat, karena perut kita punya daya kerjanya masih harus ringan. Makanya Rasulullah sehat, sarapannya nggak banyak. Itulah kenapa sarapannya Rasulullah dicontek oleh dokter-dokter kekinian, dokter modern dari barat. Ada istilah food combining. Artis-artis banyak yang pakai cara sarapan itu food combining. Mereka nggak makan nasi. Kalau Rasulullah makannya kurma, kan buah juga kan? Lalu dikiaskan di sini ada yang melon, ada yang alpukat. Intinya kalau food combining itu sehat, sarapan dengan nasi pakai buah-buahan bijus. Orang Dumai mau ikut-ikut.
sarapan pagi-pagi jam 6 minum jus. Saya yakin jam 9 moncor itu. Padahal itu sehat Bu, karena kita belum terbiasa. Rasulullah hidupnya sehat. Kenapa saya sampaikan materi ini? Supaya sehat kita walafiat. Sekarang bagaimana mau ibadah terus ya Pak kalau pakai kena asam urat, betul nggak? Allahu Akbar, alhamdulillah, ya Allah. Nikmat gak ibadah? Kurang. Makanya sehat dulu. Sehat itu mahal. Dan subhanallah, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW itu cara hidup yang sehat. Saya kutip satu hadis. Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kalau minum kata Rasul jangan sambil berdiri. Minum itu posisinya harus apa Bu? Duduk. Apa manfaatnya Ustaz? Antara posisi minum berdiri dengan duduk, oh subhanallah, dahsyat. Rasulullah menyampaikan hadis ini 1400 tahun yang lalu, tapi baru dibuktikan oleh para ahli ilmu kedokteran abad-abad kekinian. Baru terbukti. Mohon maaf kalau nanti Bapak Ibu ada yang dokter, tolong kalau saya salah dikoreksi. Tapi apa yang saya sampaikan materi ini mudah-mudahan sudah sesuai ngobrol dengan teman-teman saya dokter, dan saya juga baca beberapa literatur. Bapak Ibu, di dalam perut kita ada yang namanya ginjal, segini nih besarnya. Ginjal. Apa fungsinya ginjal? Ginjal itu fungsinya memilah dan memilih mana darah yang sehat dan mana darah yang tidak baik. Mana darah yang baik disuplai ke seluruh anggota tubuh, mana darah yang tidak baik harus dibuang. Itu fungsinya ginjal. Dan subhanallah, Bapak Ibu perhatikan, tubuh kita ini semua 99% isinya pasti darah. Betul nggak Bu? Ibu menstruasi yang keluar apa? Darah. Bapak kepalanya Pak bocor kejedot tembok, yang keluar apa? Darah. Cabut gigi, yang keluar apa? Darah. Jempol cantengan, nah, tahu cantengan nggak orang rumah ini? Yang jempolnya bengkak itu, orang sini bilang sama ya. Cantengan atau apa? Apa? Ya, ini bahasa planet ini. Kalau orang Betawi bilang itu cantengan. Cantengan diobatin, yang keluar juga darah selain anak. Jadi darah. Bapak tahu betapa pentingnya ginjal untuk tubuh kita, karena ginjallah yang memilah dan memilih mana darah yang bagus, mana darah yang tidak bagus. Darah yang bagus dipompa sama jantung naik otak. Darah yang tidak bagus disuplai ke kantong kemih, nanti dibuangnya lewat buang air kecil, lewat air urin. Itu fungsi ginjal. Makanya banyak orang kalau kena penyakit kelainan ginjal, maka dia harus cuci darah. Di Jakarta cuci darah itu Pak, sekali cuci 2,5 juta. Kenapa harus cuci darah itu? Karena ginjal sudah tidak berfungsi secara normal. Dia tidak bisa memilah dan memilih lagi mana darah yang bagus, mana darah yang buruk. Akhirnya darah manusia yang ginjalnya error dikeluarin, dimasukin ke alat kedokteran yang mini, diputar-putar dia. Selesai, darah yang tidak bagus ditinggalin, darah yang bagus dimasukin. Subhanallah, itu ginjal. Hebatnya, nah ini nyambung ke hadis tadi. Kalau kita minum sambil berdiri, itu air tidak masuk di ginjal, dia langsung masuk ke kantong kemih. Jadi ginjalnya error karena jarang mendapat suplai asupan air. Itulah kenapa minum itu harus dalam keadaan duduk supaya airnya masuk ke ginjal sehingga ginjalnya sehat dan normal. Subhanallah, 1400 tahun lalu Rasulullah menyampaikan ini,
baru terbukti sekarang. Pantas Rasulullah hidupnya sehat 60 tahun sakit 2 kali. Kita Bapak jangan umur 63, baru umur 40 saja udah berapa kali sakit, udah nggak terhitung ya. Subhanallah. Itulah kenapa baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memberikan contoh yang terbaik, termasuk dalam bagaimana cara hidup yang sehat. Hadirin ayahanda ibunda yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Ketika badan tidak sehat, bisa jadi bukan hanya karena pola makan yang tidak sehat, bisa jadi bukan karena hanya pola istirahat yang tidak sehat, tapi bisa jadi yang paling penting itu tidak pandai dan tidak sehat menata hati. Saya dari tahun 2008 alhamdulillah selalu mendampingi acara Ustadz Danu. Bapak Ibu suka nonton ya di MNC TV, itu judulnya Siraman Kolbu. Terlepas dari pro kontra, ada yang setuju atau tidak setuju dengan konsep acara itu, tapi yang pasti acara itu mengajarkan kita kalau sakit ternyata yang harus diperbaiki salah satunya akhlak. Itu sebelum COVID, kalau saya siaran langsung di MNC TV acara Siraman Kolbu, jamaahnya Pak itu alhamdulillah 90% nenek-nenek. Dari 90% nenek-nenek, 90% lagi bengek semua, sakitnya macam-macam. Ada satu orang ibu-ibu, dia berdiri, dia tanya, ada saya juga, Ustaz bantuin saya Ustaz, badan saya sakit semua ya Allah. Saya tanya, apanya yang sakit? Semua Ustaz. Ya kan anggota tubuh ada namanya Bu, sebutin mana yang sakit. Ya semuanya Ustaz, sebutin satu-satu. Apa kata si ibu? Semua Ustaz sakit ya Allah, kepala, pundak, lutut, kaki. Oh ini guru sekolah ternyata. Semua sakit Ustaz, kepalanya sakit. Kenapa kepala sakit? Sering migrain Ustaz. Pundak kenapa berat? Nggak tahu Ustaz, pundak saya kok tiba-tiba sering berat, kaki juga sering lemas. Terus Ustaz Danu bilang gini, Ibu, apakah selama ini Ibu punya tetangga yang Ibu benci? Dengan malu-malu dan seakan-akan disembunyikan dia bilang, gimana ya Ustaz? Dan kalau Ibu malu-malu dengan jujur, Ibu kalau nggak jujur, kalau nggak cerita, kalau nggak ikhlas, tentunya nanti susah. Langsung dia cerita, ditanya sedikit jawabnya 50 meter. Ya Pak Ustaz, itu tetangga saya meresek Pak Ustaz. Saking jujurnya dia buka apa adanya. Kenapa reseknya? Nggak tahu Ustaz, kayak sengaja banget. Kemarin 3 hari yang lalu beli motor, aduh Ustaz, kepala saya stres. Udah gitu habis beli motor, dia senang lihat saya stres. Besoknya beli kulkas gede Ustaz, kulitnya 16. Aduh, masuk rumah sakit Ustaz saya. Pertanyaannya satu, saya tanya ke ibu itu, Ibu enak nggak hidup begitu? Mbak enak Ustaz. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Waduh, banyak penyakit yang begini Pak. Hidup itu mah syukurin saja sudah. Semua rezeki sudah terkumpul, tenang, kalem, jangan iri, jangan dengki. Ibu melihat saya dari Ustaz Zaki Mirza enak ya, belum tentu jadi saya enak. Saya melihat itu lebih enak. Enakan jadi ibu ya nggak pusing, nggak harus muter ceramah kemana-mana. Uang udah ada yang nyari, terima rapi. Rezeki mah sudah diatur. Contoh ibu, kaki itu sudah diatur nih rezeki kaki. Saya nggak contoh yang paling gampang kaki. Kaki itu ukurannya sudah diatur sama Allah. Ibu kakinya 38, saya 43. Ibu jangan iri sama ukuran kaki saya. Ibu jangan pengen pakai sepatu saya itu kegedean komplak. Saya kalau iri maksain pakai sepatu ibu, jebol sepatu itu. Ternyata kaki itu sudah diukur sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang penting sehat. Ibu-ibu saya tanya lagi, tadi baru bapak. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu pilih mana?
Ibu sehat punya uang 10.000, apa ibu sakit punya uang 100 juta? Ayo. Ibu sehat uangnya 10.000, ibu sakit punya uang 100 juta, pilih mana? Sehat 100 juta, matre. Itu nggak ada di pilihan, dia pilih sendiri. Sekarang ibu sehat punya uang 10.000, subhanallah nikmat bu, makan apa aja masuk, betul nggak? Makan cilok, ada nggak cilok? Cireng, ada cireng? Ada. Makan pempek, nikmat, ya Allah nikmat. Ini saya alhamdulillah kemarin sama teman-teman yayasan makan di mana-mana pakai telur dadar sama kecap, nikmat aja udah. Yang bikin nikmat apa? Sehat. Kita sehat ibu, makan walaupun cuma pakai nasi, kecap, telur, kerupuk, ayam goreng, pecel lele, sayur sop, sate ayam. Itu bukan cuma Ustaz. Kerupuk sama nasi pakai kecap sehat, enak. Apa yang bikin enak? Bukan kecapnya, bukan kerupuknya, bukan telur dadarnya. Yang bikin jadi nikmat apa? Sehat. Jadi bersyukur itu rezekiku. Sehat itu adalah rezeki mahal. Saya mau cerita, Bapak itu masih ingat almarhum Olga Saputra? Ya, meninggal umurnya muda 32 tahun. Dulu terkenal, semua TV ada Olga. Buka CTI, ingat zamannya ya, Olga dahsyat. Antv, Facebook orang mau kumis. Trans TV ada Olga sama Sesar, goyang Sesar. Semua TV ada Olga. Yang nggak ada itu cuma TV rusak doang ada Olga. Sampai bosan kita lihat Olga. Iseng-iseng ngobrol, saya tanya, Bang, lu kalau live di dahsyat boleh tahu dapat berapa itu? Ya lumayan lah Ustaz. Sekali live bikin orang ketawa, bikin orang ketawa 30 juta 2 jam. Di Facebook sama kopi kumis 1,5 jam bikin orang ketawa, karena hampir masuk prime time itu lebih dari 15 juta. Yang paling mahal itu YKS itu Olga bisa terima 60 juta per episode. 1 bulan Olga itu bisa menghasilkan 1,8 miliar. Bu, Olga 1 bulan 1,8 miliar. Suami ibu mau dapat 1,8 miliar berapa bulan? Sampai mati Ustaz. Boro-boro itu Olga. Allah begitu. Memang kita kan sehat ini. Allah itu subhanallah kalau mau kasih orang sehat, orang bisa cari uang kasih rezeki itu. Saya Allah pengen tahu sampai mana. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Olga itu seminggu 3 kali harus suntik multivitamin. Sekali suntik itu 3,5 juta. Dia itu kalau tidur, waktu saya tanya, tidur bu semalam paling lama 2 jam. Kadang tidur 20 menit udah dibangunin sama manajernya suruh isi acara lagi. Kan kita melihat enak dari jauh lihat di TV, betul kan? Tapi kadang dia sampai nangis karena sudah punya tanda tangan kontrak dengan kerjaan. Saya waktu dia cerita begitu saya mikir enakan jadi saya juga ya, nggak harus tidur setengah jam udah bangun lagi. Oh, datanglah penyakit, dia kena kelenjar getah bening, dirawat di Singapura 11 bulan. Itu ibu tadi, makanya saya bilang makan itu paling enak karena sehat, dan makan enak dari mulut. Mau makan petai, jengkol, jamu paling enak ya dari mulut. Olga itu 11 bulan mulutnya udah gak bisa makan, harus masukin suplai makanan dari leher, ini dibolongin, dimasukin selang. Subhanallah, makan rujak aja susah. Kita apa aja kita makan karena sehat. Olga itu 11 bulan dirawat di Singapura. Saya tanya sama adiknya Bang Billy, ibu kenal Bang Billy?
pacarnya si Andin itu, Andin Ikatan Cinta itu loh, Aldebaran sama Andi. Ini mama lagi gila sama sinetron Ikatan Cinta. Jadi Amanda Manopo ya, itu kan katanya pacarnya Bang Billy. Saya sekolah Bang Billy, saya tanya Bang Billy, itu Olga dirawat 11 bulan habis berapa? Aduh Ustaz, nggak kehitung lagi, lebih dari 18 miliar coba di Singapura. Sekarang ngomongin miliar, stres. Mendingan kita Pak, pagi makan cuma kecap, telur, teladan pakai sendal jepit, sholat masih bisa berjamaah. Ya Allah, penyakit gak ada. Kalau tiba-tiba ada orang sehat meninggal, itu namanya ajal. Banyak orang sudah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan gak mati-mati, udah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, sholat dari mana-mana gak mati-mati, padahal anaknya udah nungguin warisan gak mati-mati. Ada yang gak pakai sakit mati, ada gak? Bagi ceramah di YouTube kita lihat meninggal, pimpin sholat meninggal ada. Kalau yang begini, kalau ilmu kedokteran bilang serangan jantung. Kalau orang Dumai bilang ini angin duduk, betul nggak? Angin duduk, ini angin paling jahat sedunia. Duduknya aja bikin mati, gimana loncat itu angin. Itu waktu Olga pernah belajar getah bening, saya bercandain Bang Billy, subhanallah Bang, itu beningnya aja belajar bikin mati, gimana buta tuh, ya kan? Mahal Pak, sehat, jadi nikmatin hidup bagaimana? Bersyukur, sedekah yang banyak kalau mau sehat. Tadi ayah anda kita sudah menyampaikan, bisa jadi badan kita sering kena sakit karena pelit. Harta kan titipan Allah, kenapa harus pelit? Jadi harus sedekah, Ustaz, harus sedekah, niatin karena Allah supaya sehat. Sedekah kalau niat cari dunia, kalaupun dunia dapat selesai, tidak sampai ke akhirat. Tapi sedekah niatin karena Allah. Contoh, Pak Ustaz, saya punya motor Mio second harga 8 juta, Yamaha Mio. Saya sedekahin pagi ini, katanya sih nanti sebulan saya dapat mobil Avanza. Mio disedekahin, alhamdulillah. Nunggu sebulan, alhamdulillah, Mio nya sih disedekahin, mobilnya boro-boro. Stres dia suzon sama Allah, mana ya Allah, katanya mau ngasih Avanza, niatnya mau dapat Avanza sih. Kalau iya Allah kasih Avanza, maka pahalanya hanya sebatas Avanza, tidak sampai ke akhirat. Bapak Ibu, sedekah niat karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sedekah karena Allah, kalaupun dapat Avanza itu bonus, bukan tujuan. Wakaf Quran karena Allah, tiba-tiba penyakitnya itu sembuh, itu bonus dari Allah. Jadi kalau sedekah jangan cuma biar penyakit saya sembuh, kecil cuma sembuh penyakit mah di mata Allah. Niatin karena Allah. Bisa jadi kalau niat karena Allah, yang sembuh bukan cuma penyakit ibu, penyakit suami, penyakit anak-anak disembuhin sama Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya baik, insya Allah ganjaran pahalanya juga baik. Nah, yang berikutnya, mumpung kita masih dikasih sehat, Rasulullah SAW beliau mencontohkan, manfaatkanlah sehat untuk berbuat kebaikan dengan siapapun dan di mana-mana. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu bukan yang paling banyak hartanya, tidak. Manusia terbaik itu manusia yang paling banyak manfaat hidupnya untuk orang lain, Bapak Ibu. Itu yang dihitung oleh Allah suatu saat nanti. Mobil ada masanya selesai,
motor ada masanya. Jadi subhanallah Bapak Ibu, ibu-ibu yang suaminya kerja naik mobil bersyukur, alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya kerja naik mobil nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ibu jangan lihat tetangga yang suaminya kerja naik helikopter stres. Yang suaminya naik motor, alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya walaupun naik motor yang penting sampai. Kita memang belum punya mobil, tapi saya nikmatin yang penting sehat. Itu kalimat yang mahal, yang penting sehat. Yang suaminya naik sepeda juga kan, orang rumah bilang ya. Yang suaminya naik sepeda, alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya kerja naik sepeda. Orang-orang baru keren sekarang sepeda. Suami saya mau udah lama kerja naik sepeda. Ibu suaminya kerja naik sepeda Ustaz, badannya sehat. Ibu rumah di mana? Di rumah ya Ustaz. Suami ibu kerja naik sepeda kemana? Ke Pekanbaru Ustaz. Alhamdulillah 3 hari mati suaminya. Kenapa? Petisnya bengkak meletus itu. Jadi semua itu bersyukur aja udah. Ibu jangan kepengen jadi saya jangan kepengen jadi ibu. Ini sudah rezeki dari Allah. Sehat itu mahal. Bapak Ibu, saya 3 tahun yang lalu, ini cerita saya pribadi, hobi saya tuh touring motor. Saya kemana-mana naik motor. Kalau udah di atas motor terus sama almarhum Uji Ustaz Jefri Al-Bukhari, karena hobi kita sama-sama hobi touring. Jadi kalau kemana-mana bareng. Itu motor yang dipakai beliau ketika kecelakaan, saya juga beli dengan jenis yang sama, cc yang sama, cuma warnanya aja beda. Pas kecelakaan almarhum Uji, informasinya waktu saya ikut olah TKP di daerah Pondok Indah, itu nggak ada jejak rem Pak. Jadi ada indikasi Uji itu meninggal di atas motor sebelum nabrak pohon palem. Itulah ajal dan itulah umur, bisa dimanapun. Setelah almarhum Uji kecelakaan, motor langsung saya jual. Tapi saya nggak kapok, main motor trail saya. Main motor trail, teman saya meninggal motor meninggal, saya ganti main motor gede lagi. Sampai akhirnya 3 tahun yang lalu saya ketiban motor sendiri. Jalan dari Jogja, Cilacap sampai Cirebon selama perjalanan. Pas keluar hotel nggak kenceng, baru keluar pelan ada pasir, saya belok jatuh ketiban, ngeglosor 5 meter kurang, badan saya di bawah. 3 tahun yang lalu, berasa sakitnya baru 3 bulan yang lalu. Saya cek ke dokter, kata dokter ini tulang ekornya geser Ustaz. Dan sakitnya subhanallah. Contoh kayak tadi saya kalau duduk di ubin aja itu nggak kuat. Tadi saya Pak geser kanan, geser kiri, mau pinjam sejadah saya malu gitu kan. Dulu harus pakai yang empuk kayak gini. Itu baru urusan tulang ekor, sakitnya sudah subhanallah. Jadi sehat itu mahal ya. Maka untuk kita masih sehat itu, buat dijagain sehat, banyakin sedekah deh. Niat karena Allah. Kalaupun dapat dunia itu bonus, hadiah dari Allah. Jangan kalau ibu sedekah mintanya dunia kecil buat Allah, terlalu kecil sayang. Mintalah ganjarannya di akhirat. Kalaupun Allah kasih di dunia, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum dipaparkan nanti oleh Ustaz kita, karena di kesempatan kali ini tadi saya sudah bahas tentang kesehatan ibu. Mari sama-sama di subuh yang berbahagia ini kita bersedekah menyisihkan harta kita untuk wakaf Al-Quran. Saya sering bilang di mana-mana hidup itu ada 3 pilihan, baik, lebih baik, dan terbaik. Kalau ibu saya kasih pilihan tadi baik, lebih baik, sama yang terbaik, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang terbaik. Bapak Ibu di rumah ada Al-Quran, bisa baca Al-Quran, itu baik. Tapi ketika Bapak Ibu tidak hanya sekedar membaca, tapi mengerti yang dibaca, lihat terjemahnya, itu lebih baik. Tapi yang terbaik adalah ketika ibu bisa baca Al-Quran, Bapak Ibu
paham artinya, kemudian ibu amalkan dan ibu wakafkan Quran itu yang terbaik dalam urusan Al-Quran. Selama ini Bapak Ibu deteksi masing-masing, saya baru bisa baca Al-Quran Ustaz. Oke, mantul gitu, bagus. Tapi sudah pernah lihat artinya? Belum Ustaz, saya baca-baca aja. Al-Quran itu hebat, bacanya aja yang nanti dapat pahala. Gimana ngerti? Ngerti lebih baik. Tapi yang terbaik, baca, mengerti, mengamalkan, dan ibu mewakafkan Al-Quran. Sama kayak orang pergi haji. Pergi haji itu kewajibannya cuma sekali. Yang berikutnya, yang terbaik itu bukan pergi haji lagi, tapi berangkatin haji orang lain. Itu yang berat, Pak. Padahal kita gengsi. Tahun kemarin habis haji, pulang haji, ada yang manggil nggak pakai haji namanya doang, marah kita. Saya mahal loh bayar haji, pakai Pak Haji dong. Besoknya mau berangkat haji, jadi panggil haji dua. Apa haji dua kali haji? Besoknya lagi mau berangkat haji 3. Wah, stres ini lihat haji bukan karena apa-apa. Yang bagus itu pulang haji niatin, besok saya mau berangkatin haji perbuat masjid yang sudah hafal Quran, tahajudnya rajin, puasa sunnahnya nggak pernah putus, tapi dia belum ada rezeki, belum ada uang. Saya berangkatin, itu top, itu terbaik. Al-Quran pun sama. Ketika kita mewakafkan Al-Quran, itu adalah sikap yang terbaik kita kepada Al-Quran. Tidak hanya membaca, tidak hanya mengerti, bahkan kita mengamalkan dan mewakafkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Bapak Ibu kan tidak pernah tahu. Selama ini kita terlalu ego. Anak kita ajari bagaimana hafal Quran, tapi kita lupa kalau di pelosok sana ada pesantren yang habis kena banjir, kena longsor, kena gempa bumi, Al-Qurannya hilang, mereka cari Al-Quran aja susah. Dan ingat, wakaf Al-Quran itu Bapak Ibu, pahalanya tidak dihitung per surat, tidak dihitung per ayat, tapi yang dihitung sama Allah per huruf. Allahumma rahmatna bil Quran, ya Allah sayangilah kami dengan Quran. Maka saya mengajak subuh ini, yuk sama-sama kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita wakafkan Al-Quran dalam program teman-teman dari yayasan Kita Peduli Berbagi, One Home One Quran, satu rumah satu Al-Quran. Kita bermunajat dan berdoa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ya Allah, mohon ampun dan mohon maaf kami kepadamu ya Allah atas segala dosa, perbuatan salah dan hilaf yang sering kami lakukan semenjak kami akil balik sampai detik ini. Maafkan lisan kami yang sering menyakiti perasaan orang lain. Maafkan mulut kami yang sering menghardik orang tua kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Maafkan tangan ini yang jarang bersedekah ya Allah. Maafkan tangan ini yang sering menunjuk-nunjuk orang karena amarah. Maafkan kaki ini yang sering melangkah ke tempat yang tidak Kau ridhoi ya Allah. Maafkan semua anggota tubuh kami yang berbuat tidak sesuai dengan mau-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau terus menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, hanya Engkau zat yang maha kuat, kami hamba-Mu yang serba lemah. Engkau zat yang maha kaya, kami hamba-Mu yang serba fakir ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, juga
juga ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka terus menyayangi kami sedari kecil sampai detik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kepada kami, berikan kepada kami kebahagiaan hidup ya Allah. Jangan hanya bahagiakan kami di dunia ini ya Allah. Kami memohon kepadamu, bahagiakan hidup kami di dunia dan sampai akhirat nanti. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah ampuni dosa kita, Allah beri kita kekuatan untuk bersyukur dengan sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan dalam hidup. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Terima kasih atas segala wakaf Qur'annya, mudah-mudahan memberkahkan hidup kita dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة، يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة، يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة، يا رب صل